Dunia masih dibungkus kegelapan pekat saat Gani terbangun. Bukan karena suara alarm yang bising, melainkan karena alarm alami di dalam dadanya yang berdenyut oleh kecemasan. Setiap jam 4 pagi, ia memulai rutinitas yang ia sebut sebagai pencurian waktu. Dengan langkah berjinjit agar lantai kayu tidak berderit, ia memasuki kamar Lulu, putrinya yang berusia 6 tahun namun terjebak secara mental di usia 5 tahun. Gani menyalakan lampu remang-remang, menatap wajah polos itu, lalu memulai pekerjaannya yang paling menyakitkan, menghapus kenyataan. Ia mencopot kalender dinding yang menunjukkan tahun 2026 dan menggantinya dengan kalender lama tahun 2025. Ia menyembunyikan baju-baju Lulu yang mulai kekecilan ke dalam kotak rahasia di bawah tempat tidur, menggantinya dengan gaun merah muda yang sama yang dikenakan Lulu di hari kecelakaan itu. Gani bahkan harus menyembunyikan cermin besar, karena ia tahu Lulu akan ketakutan melihat bayangannya sendiri yang tampak lebih tinggi beberapa sentimeter. Setiap helai rambut Lulu yang tumbuh panjang adalah pengingat bagi Gani bahwa waktu terus berjalan, sementara ingatan putrinya membusuk di tempat yang sama. Gani kemudian beralih ke ruang tamu. Ia menyembunyikan semua obat-obatan, tagihan rumah sakit, dan foto-foto terbaru mereka. Ia hanya menyisakan satu foto di atas meja, foto Lulu bersama mendiang ibunya saat ulang tahun ke-5. Gani menatap bayangannya sendiri di kaca jendela, garis-garis keriput di sekitar matanya kian dalam. Rambutnya mulai memutih karena stres dan duka yang tak pernah usai. Ia adalah narapidana dari sebuah cinta yang menolak untuk menyerah. Baginya, setiap subuh adalah persiapan untuk sebuah pertunjukan sandiwara besar di mana ia berperan sebagai orang asing agar putrinya tidak merasa terasing. Tepat pukul 7, suara pintu kamar terbuka. Gani berdiri di dapur, tangannya bergetar saat menuangkan susu ke dalam gelas plastik bergambar kartun. Ia mendengar langkah kecil yang ragu-ragu di lorong. Ketika Lulu muncul di ambang pintu, matanya yang besar dan bulat menatap Gani dengan penuh kecurigaan, seolah-olah Gani adalah penyusup yang tiba-tiba muncul di dalam mimpinya. Siapa Om? Pertanyaan itu keluar dari bibir kecil Lulu. Meski Gani sudah mendengarnya ribuan kali, setiap kata itu tetap terasa seperti sembilu yang menyayat jantungnya. Gani menarik napas panjang, menelan gumpalan pahit di tenggorokannya, lalu memutar tubuhnya sambil memasang senyum paling ceria yang bisa ia bentuk. Halo. Anak pintar. Namaku Gani. Aku sahabat baik ayahmu. Ayahmu sedang pergi bekerja sangat jauh, jadi dia memintaku untuk menemanimu bermain hari ini. Lihat, aku sudah siapkan sarapan kesukaanmu. Gani harus berbohong. Jika ia mengatakan, aku ayahmu, Lulu akan menangis histeris. Lulu tidak mengenal pria dengan wajah lelah dan rambut beruban ini sebagai ayahnya yang gagah dan muda dalam ingatannya. Di dunia Lulu, ayahnya adalah pria berusia 28 tahun, bukan pria yang tampak seperti berusia 40 tahun ini. Gani harus rela melepaskan identitasnya sebagai ayah setiap pagi hanya agar Lulu mau duduk di meja makan dan tidak merasa terancam. Ia memperhatikan Lulu mulai makan dengan lahap, sesekali Lulu mencuri pandang ke arahnya, mencoba mencari keakraban di wajah yang sebenarnya sangat ia cintai, namun otaknya menolak untuk mengenali. Di saat itulah, Gani menyadari bahwa siksaan paling berat di dunia bukanlah dilupakan, melainkan dianggap sebagai orang asing oleh orang yang paling kita sayangi. Siang hari adalah sebuah paradoks bagi Gani. Itu adalah waktu yang paling indah sekaligus yang paling kejam. Di taman kota yang penuh dengan tawa anak-anak, Gani mendorong ayunan Lulu setinggi mungkin. Lulu tertawa lepas, rambutnya terbang tertiup angin, dan untuk sekejap, Gani bisa melupakan bahwa tawa itu memiliki tanggal kedaluarsa. Bagi dunia, mereka hanyalah seorang pria parubaya yang sedang mengasuh anak kecil. Namun bagi Gani, setiap detik yang berlalu adalah butiran pasir yang merosot dalam jam pasir yang bocor. Ia terus memotret Lulu dengan ponselnya, mencoba menangkap setiap lengkung senyum dan binar mata itu, meski ia tahu bahwa nanti malam, semua bukti kebahagiaan ini harus ia hapus atau ia sembunyikan di dalam folder rahasia yang terkunci rapat. Gani, lihat. Aku menemukan bunga yang cantik, seru Lulu sambil berlari ke arahnya dengan bunga krisan kuning di tangan. Gani berlutut, menyetarakan tingginya dengan sang putri, lalu mengelus kepalanya dengan penuh kasih. Sentuhan itu terasa begitu nyata, begitu hangat, namun di dalam kepala Gani, ada suara yang berbisik, besok pagi, dia tidak akan ingat pernah memberimu bunga ini. Gani memaksakan diri untuk tersenyum, meski dadanya sesak oleh rasa sakit yang tak terkatakan. Ia membelikan Lulu es krim coklat kesukaannya, memperhatikan bagaimana coklat itu belepotan di pipinya. Gani tidak membasuhnya dengan cepat. Ia ingin menikmati momen manusiawi itu sedikit lebih lama. Ia ingin menyimpan memori ini dalam ingatannya sendiri sesak mungkin,
sebagai bekal untuk menghadapi kesunyian yang akan datang saat malam tiba. Lampu-lampu jalan mulai menyala, memberikan rona oranye yang suram di langit. Inilah saat di mana kerusakan itu mulai muncul. Gani menyebutnya sebagai the fading. Saat mereka berjalan pulang, Lulu tiba-tiba berhenti. Pegangan tangannya pada jemari Gani melonggar. Matanya yang tadinya penuh semangat perlahan menjadi kosong dan redup. Kita mau kemana? Tanya Lulu dengan suara bergetar. Ia mulai lupa nama taman yang baru saja mereka tinggalkan. Ia mulai lupa bahwa ia sedang memegang kerucut es krim yang kini meleleh membasahi tangannya. Ketakutan mulai merayap di wajah kecil itu. Lulu menatap jalanan yang ia lalui setiap hari seolah-olah itu adalah labirin asing yang mengancam. Gani segera merengkuh bahunya, membimbingnya masuk ke dalam rumah yang sudah ia setting sedemikian rupa agar terlihat akrab. Namun, rumah itu pun mulai terasa asing bagi Lulu. Aku mau pulang, aku mau ketemu ibu, isak Lulu. Mendengar kata, ibu, adalah serangan jantung kedua bagi Gani, karena istri yang dicintai Lulu telah tiada dalam kecelakaan yang sama yang merusak ingatan putrinya. Gani dengan cepat mengambil sebuah kotak musik kayu tua dari atas lemari. Ia memutar kunci logamnya, dan melodi lembut lulabi mulai mengalun. Melodi itu adalah jangkar terakhir bagi kesadaran Lulu. Di bawah pengaruh musik itu, Lulu perlahan tenang, matanya memberat, sementara dunianya perlahan-lahan runtuh menjadi debu hitam sebelum akhirnya ia tertidur dan menghapus segalanya. Malam telah larut, dan rumah itu kembali sunyi, kesunyian yang menyesakkan yang hanya berani dihadapi Gani dengan sisa-sisa kekuatannya. Setelah memastikan Lulu tertidur pulas dalam reset mentalnya, Gani mulai merapikan tempat tidur. Namun, saat ia merapikan sprei di bawah bantal kecil Lulu, jemarinya menyentuh sesuatu yang keras. Sebuah buku catatan kecil yang sampulnya sudah mengelupas. Gani mengerutkan kening, ia tidak pernah melihat buku ini sebelumnya. Dengan jantung yang berdegup kencang, ia membuka halaman demi halaman di bawah cahaya lampu meja yang redup. Dunia seolah berhenti berputar saat Gani melihat isinya. Itu bukan sekadar coretan anak kecil, melainkan barisan kalimat yang ditulis dengan tangan gemetar namun penuh kesungguhan. Hari ini, pria baik yang menangis itu membawakanku es krim lagi. Aku tidak tahu namanya, tapi matanya sangat sedih saat menatapku. Aku tahu dia berbohong tentang ayah yang pergi jauh. Aku tahu dia adalah ayahku. Gani Terizak, napaznya tercekat di tenggorokan. Halaman berikutnya lebih menghancurkan lagi. Aku selalu merasa takut saat sore datang karena ingatanku mulai hilang seperti asap. Tapi aku akan terus berpura-pura lupa setiap pagi, agar pria baik ini tidak perlu merasa bersalah karena telah membiarkanku hidup seperti ini. Ayah, jangan menangis lagi di dapur. Aku mencintaimu, meski kepalaku menolak mengingatmu. Ternyata, selama ini Lulu melakukan sandiwara yang sama. Sang anak berpura-pura lupa demi menjaga perasaan ayahnya, sementara sang ayah berpura-pura menjadi orang asing demi menjaga kewarasan anaknya. Di dalam kamar yang dingin itu, Gani hancur dalam penyesalan dan cinta yang luar biasa dalam. Keesokan harinya, Gani membawa buku catatan itu ke hadapan dokter spesialis saraf yang selama ini menangani Lulu. Sang dokter menatap Gani dengan tatapan prihatin, lalu menunjukkan sebuah hasil pemindaian otak terbaru di layar monitor yang dingin. Ada prosedur baru, Gani. Sebuah operasi pembedahan mikro yang bisa menyambung kembali jalur sinapsis yang rusak. Lulu bisa sembuh. Dia bisa menyimpan memori baru lagi. Harapan meledak di dada Gani, namun itu hanya bertahan sedetik sebelum sang dokter melanjutkan kalimatnya dengan nada berat. Risikonya sangat tinggi, sang dokter terhenti sejenak. Prosedur ini menggunakan stimulasi listrik yang sangat kuat. Jika berhasil, dia akan sembuh, tapi kemungkinan besar seluruh memori jangka panjangnya akan terhapus secara permanen sebagai efek samping. Dia akan mengingat apa yang terjadi besok, tapi dia akan kehilangan semua kenangan tentang masa lalunya. Dia akan lupa siapa ibunya. Dia akan lupa kecelakaan itu, dan dia akan benar-benar kehilangan sosokmu sebagai ayahnya dari ingatannya. Dia akan menjadi kertas putih yang bersih. Gani berdiri di depan jendela rumah sakit yang besar, menatap ke arah taman di mana Lulu sedang duduk di kursi roda, menatap burung-burung dengan wajah polos. Inilah dilema yang kejam, membiarkan Lulu hidup dalam lingkaran 12 jam yang bahagia namun semu, atau memberinya masa depan yang nyata tetapi dengan harga menghapus seluruh sejarah cinta mereka? Gani merasa seperti sedang diminta untuk membunuh putri kecilnya agar seorang gadis baru yang mirip dengannya bisa lahir kembali. Pilihan itu bukan lagi tentang medis, melainkan tentang mengikhlaskan diri untuk menjadi benar-benar asing selamanya di hati orang yang paling ia cintai. Malam sebelum operasi dilakukan,
Rumah itu terasa lebih sunyi dari biasanya, seolah-olah dinding-dindingnya ikut menahan napas. Gani duduk di depan kamera kecil di ruang tamu, sementara di kamar sebelah, Lulu tertidur lelap setelah memutar kotak musiknya untuk terakhir kali. Wajah Gani tampak sangat lelah di bawah lampu kuning yang redup, ada binar kepasrahan di matanya. Ia menyalakan tombol rekam. Hello, Lulu. Suaranya peka seketika. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan debar jantungnya. Jika kau menonton ini, berarti operasi itu berhasil. Kau mungkin sedang bingung sekarang, mencari-cari wajah yang kau kenali, namun tak menemukan satupun. Namaku Gani. Di masa lalu, aku adalah pria yang kau sebut sebagai ayah. Aku ingin kau tahu satu hal, kau tidak pernah menjadi beban bagiku. 730 hari aku melihatmu melupakanku setiap matahari terbenam, dan 730 kali pula aku jatuh cinta lagi padamu setiap pagi. Jangan merasa bersalah jika kau tidak ingat tentang ibu, atau tentang rumah ini, atau tentang cara kita tertawa saat makan es krim coklat. Semua memori itu kini menjadi milikku sendiri, dan aku akan menjaganya untukmu sampai aku mati. Hari ini, ayah melepaskanmu agar kau bisa memiliki hari esok yang tidak pernah terhapus lagi. Hiduplah dengan bahagia, Lulu. Mulailah menulis ceritamu sendiri tanpa bayang-bayang duka yang kupikul. Gani mematikan kamera. Air matanya jatuh di atas lensa. Ia meletakkan kartu memori itu di dalam kotak musik kayu kesayangan Lulu, satu-satunya benda yang ia izinkan untuk tetap ada di samping tempat tidur putrinya nanti. 3 hari setelah operasi, cahaya matahari pagi masuk melalui celah jendela kamar rumah sakit yang putih dan steril. Lulu membuka matanya perlahan. Tidak ada lagi keraguan di tatapannya, tidak ada lagi kabut ketakutan yang biasanya menyelimuti setiap kali ia bangun. Ia menoleh dan melihat seorang pria duduk di kursi di samping tempat tidurnya. Pria itu, Gani, tampak berantakan, matanya merah karena kurang tidur, namun ia tersenyum dengan sangat lembut. Lulu menatapnya cukup lama, mencoba mencari sesuatu di dalam laci ingatannya, namun laci itu benar-benar kosong. Bersih. Seperti kertas putih yang belum terjamah tinta. Gani tahu saat ini telah tiba. Saat di mana ia benar-benar menjadi orang asing. Hatinya hancur. Namun ia merasa damai. Halo, bisik Gani pelan, suaranya sangat hati-hati. Lulu tidak bertanya, siapa om? Ia hanya menatap Gani dengan rasa ingin tahu yang murni. Lulu kemudian melihat kotak musik di atas nakas, membukanya, dan melodi lulabi itu kembali mengalun. Secara naluriah, bibir Lulu tersenyum, meski ia tidak tahu mengapa musik itu terasa begitu hangat. Ia menjulurkan tangan kecilnya, menyentuh lengan Gani, lalu berkata dengan suara yang sangat jernih. Wajahmu terlihat sangat sedih, tapi tanganmu terasa sangat akrab. Siapa namamu? Gani menggenggam tangan kecil itu, air mata kebahagiaan akhirnya mengalir bebas. Namaku Gani, jawabnya sambil mengecup kening Lulu. Dan jika kau mengizinkan, aku ingin menjadi orang yang menjagamu mulai hari ini, selamanya. Memori mereka mungkin telah mati, namun di bawah langit pagi yang cerah, cinta mereka baru saja lahir kembali.